Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa dengan saya Fandi Novansyah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam lindungannya. Baik, untuk video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum adat. Tanpa lama-lama, langsung saja kita menuju untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa motivasi Anda mempelajari hukum adat? Motivasi saya mempelajari hukum adat karena hukum adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia. Dan tentu saja ini akan memudahkan saya untuk memahami dan mempelajari budaya hukum di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan sejarah perkembangan hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Snoek Horgrons, seorang ahli sastra timur dari Belanda 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat recht. Profesor Snoek Horgrons dalam bukunya The Acehers Aceh pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah The Acehers. Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum, yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia menganut istilah adat recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlands Indie atau Hukum Adat Hindia Belanda pada tahun 1901 sampai 1933. Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929. Dalam Indice Statsrechtling Peraturan Hukum Negeri Belanda, semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada tahun 1929. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah adat law. Namun, perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja. Untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat, pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rashid Magis Dato Rajo, penghulu, sebagaimana dikutip oleh Profesor Amura. Sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat. Sedangkan pendapat Profesor Nasru menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke-1 tahun Masehi. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Kusnu, SH, di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah hukum adat telah kemudian dipergunakan seorang ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani, Aceh Besar, pada tahun 1630. Profesor Hashim menyatakan bahwa buku tersebut karangan Syekh Jalaluddin merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik. Pertanyaan ketiga, mengapa hukum adat muncul sebagai tuntutan Sumpah Pemuda? Pilihan hukum adat untuk dijadikan alat pemersatu yang diputuskan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 itu bukan tidak beralasan. Pengalaman sejarah penjajahan bangsa ini diperkuat dengan pemberlakuan sistem hukum kolonial. Inilah salah satu alasan mengapa hukum adat itu menjadi bagian yang penting muncul sebagai isu yang dibahas dalam kongres itu. Upaya pemerintah Belanda untuk memberlakukan hukum kolonial di wilayah jajahannya
dirasakan pemuda sebagai gerakan kolonialisme yang tidak hanya menjadi alat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan manusia, tetapi lebih jauh akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi, kebudayaan, dan peradaban bangsa. Salah satunya adalah dengan tujuan membuka peluang yang lebar bagi masuknya modal swasta Eropa ke wilayah jajahan. Di samping itu, untuk menekan berbagai gerakan rakyat memperjuangkan kemerdekaan negerinya melalui hukum pidana yang represif. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda ialah melalui penerapan azas konkordasi, yakni pemberlakuan beberapa bidang hukum besar yang berlaku di negeri Belanda untuk diberlakukan juga di wilayah jajahan, yakni hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, dan lain-lain. Politik hukum yang mereka tempuh adalah melalui instrumen persamaan hak, pernyataan berlaku, dan tunduk sukarela, yang kesemuanya diberlakukan sebelum tahun 1928. Namun, tidak mudah bagi pemerintah kolonial untuk menggantikan sistem hukum yang sudah ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Kisah tentang itu diawali dari para pejabat Eropa yang direkrut untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan kolonial. Dan untuk itu, perlu pendidikan secara khusus di berbagai kota di Leiden, Delft, dan Utrecht, yang sebagian besar diajarkan mengenai hukum, bahasa, adat, kebiasaan, dan lembaga-lembaga agama rakyat pribumi di daerah koloni. Akan tetapi secara mengejutkan, Leiden ternyata tidak bisa sejalan dengan rencana orang-orang resmi pemerintah untuk menjalankan politik hukum pemerintahan Hindia Belanda. Dan di antara orang-orang yang menggagalkan upaya ini adalah Van Vollenhoven dan Ter Haar. Lewat kedua orang inilah akhirnya orang-orang pribumi Indonesia memiliki hukumnya sendiri. Kemudian dikenal dengan adat Recht atau hukum adat yang untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Snoek Horgrons dalam bukunya The Acehers dan Het Gajoland. Kesadaran akan hal itu menyebabkan pemuda dalam kongresnya pada tahun 1928 memasukkan isu hukum adat sebagai isu penting dan menjadi dasar bagi terbentuknya Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia yang plural tak mungkin dapat dihimpun dalam suatu kekuatan tanpa diikat secara normatif dalam suatu ikatan hukum yang berlaku untuk semua. Omni yang disebut dengan hukum adat. Pertanyaan keempat, bagaimana perlindungan masyarakat adat dewasa ini? Arah perlindungan. Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya tentang konstitusionalitas masyarakat adat telah menyebutkan 5 unsur keberadaan masyarakat adat, aktual eksistensi. 5 unsur ini tidak bersifat kumulatif, namun berbagai indikator penunjuk saja atas keberadaan masyarakat adat, baik yang bersifat fungsional, genealogis, maupun teritorial. Artinya, kriteria-kriteria ketat keberadaan masyarakat adat sebagai prasyarat pengakuan masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan sektoral perlu dikaji untuk menghindari terjadinya pembatasan hak. Untuk itu, setidaknya terdapat 4 langkah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, baik itu secara substansi, pengaturan, maupun tata kelola perlindungan hak masyarakat adat, yaitu sebagai berikut. Pertama, Presiden dan DPR RI perlu mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang berfungsi sebagai undang-undang yang utuh dan terpadu dalam satu undang-undang khusus atau Lex Generalis. Kedua, Presiden Republik Indonesia perlu melahirkan suatu lembaga di bawah Presiden yang berfungsi mengintegrasi urusan pemenuhan hak masyarakat adat lintas sektor atau kementerian. Ketiga, Kementerian Hukum dan HAM perlu melaksanakan review atas semua peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur masyarakat adat dan menyusun pedoman sinkronisasi peraturan perundang-undangan berbasis pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Keempat, 5 kementerian-kementerian utama yang mengurus hak masyarakat adat yaitu 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 3. Kementerian Agraria,
dan Tata Ruang atau Kepala BPN. 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5. Kementerian Perikanan dan Kelautan melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat adat berbasis hak. Pertanyaan kelima, apa kelebihan hukum adat dibanding sistem hukum lainnya? Menurut saya, kelebihan hukum adat terletak pada sifatnya yang fleksibel. Dia ada karena kebiasaan, dia tumbuh berkembang dan hilang dengan sejalannya kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Jadi itu menurut saya adalah nilai plus yang ada pada hukum adat karena dia hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Baik, mungkin itu tadi beberapa jawaban yang telah saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.